timur Nusantara, Merauke menyapa dengan kehangatan yang bersahaja. Tanah ini bukan sebatas garis batas, melainkan rumah bagi ketenangan yang memanjakan mata. Melangkah lebih jauh, denyut kehidupan masyarakatnya begitu hidup. Tempat di mana kekayaan laut dan kesuburan tanah yang melimpah. Merauke dan Wanang, kekayaan yang lama terjaga, kini siap menjadi poros utama masa depan. Papua Selatan adalah tanah harapan, sebuah raksasa yang sedang terbangun dari tidurnya. Merauke, dengan dataran yang luas dan juga kekayaan alam yang tak terbatas, memegang kunci masa depan ketahanan pangan Indonesia. Sinergi dengan kemajuan industri di Papua Selatan menjadikan Merauke sebagai pintu gerbang yang akan menyatukan seluruh tanah Papua menuju kemandirian yang sejati. Ikuti perjalanan saya Ales Tanjung untuk menjelajah dan juga menyapa langsung masyarakat Merauke di program Suara Papua Kompas TV. Papua Selatan adalah potret bentangan alam yang kaya dan penuh potensi. Di balik luasnya geografi, hadir kehangatan masyarakat yang hidup rukun dalam harmoni dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Bersama, kita melangkah tangguh untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Wilayah Provinsi Papua Selatan ini terbagi 3 wilayah ekosistem. Yang pertama adalah wilayah ekosistem atau ekologi laut dan pantai yang meliputi pesisir. Kedua adalah wilayah ekosistem dataran rendah. Dan yang ketiga adalah wilayah ekosistem dataran tinggi. Masyarakat kita yang hidupnya di wilayah ekosistem laut dan pantai, di pesisir dan sungai-sungai, itu pada umumnya adalah peramu. Papua Selatan, kita tidak memiliki tambang, tetapi kita punya keunggulan dalam bidang kelautan dan perikanan. Kita juga punya potensi dalam bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pembangunan yang kita laksanakan ini pada umumnya itu meliputi 4 hal. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang yang lain. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Ini meliputi infrastruktur dan lain-lain untuk meningkatkan akses pelayanan pemerintah, baik akses pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan perekonomian dari pusat-pusat pemerintahan ke daerah-daerah pelayanan seperti kabupaten, distrik sampai ke kampung. Yang kita butuhkan misalnya di pusat-pusat pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain, termasuk di bidang pertanian itu meliputi alat mesin pertanian dan lain-lain yang kita butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan kita kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah SDM-nya. SDM baik di bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di berbagai bidang lain yang kita butuhkan untuk menunjang dan meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Atau pelayanan yang prima yang kita butuhkan untuk melayani masyarakat dengan cara kita peningkatan kapasitas, pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada aparatur baik di pemerintahan maupun di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain agar aparatur kita memiliki kompetensi, kualitas, dan kualifikasi yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baku, yang standar kepada masyarakat. Ketika dukungan pemerintah bergerak menyapa seluruh negeri, secercah harapan baru tumbuh di Taman Satwa Fred and George Garden. Lewat uluran tangan pemerintah pusat, komitmen untuk merawat rumah para satwa kian diperkokoh demi menjaga keharmonisan dan kelestarian alam Merauke. Pak Freddy, sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, boleh bercerita sedikit sebenarnya apa sih yang menjadi alasan utama dan juga latar belakang dari pemerintah untuk memberikan bantuan infrastruktur di Taman Satwa Fred and George Garden ini? Kita baik di Taman Satwa ya, Fred and George Garden ini, yang pertama adalah pemerintah ikut juga mau mengangkat sisi edukasi, promosi pariwisata dan budaya, sehingga ini adalah bagian dari
apresiasi kami kepada pemerintah, dan pemerintah ikut memajukan dunia pariwisata melalui cara-cara seperti ini. Itu. Oke, kalau kita kilas balik ke belakang Pak, pada saat awal berdirinya Taman Wisata ini, seperti apa sih Pak kondisinya Pak? Karena kita mulai dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, terus ya kami berterima kasih peran pemerintah melihat, dan ini merupakan salah satu alat edukasi untuk anak-anak sekolah, terutama mereka ada belajar sekolah alam, sehingga perlahan pemerintah bisa membantu untuk kita semua. Oke Pak, kalau dilihat Pak, dari sebelum adanya bantuan dan setelah ada bantuannya dari pemerintah pusat, itu perbedaan signifikan yang terasa seperti apa? Ya, yang pertama kita bisa lihat ada anak-anak sekolah atau masyarakat ya. Memang awalnya mereka untuk duduk ya, untuk mereka sangat kesulitan waktu itu. Nah, terus ada bantuan pemerintah, ya kita berterima kasih karena ada fasilitas-fasilitas kita buat ya, spot-spot, gazebo. Fasilitas ini menambah mereka betah ya, atau kalau datang hanya cuma lihat hewan langsung keluar, tapi kalau ada fasilitas kita siapkan macam toilet apa gazebo, mereka bisa duduk, dan kemudian kita mengembangkan UKM itu, jadi apa mereka bisa beli minuman dan segala macam, jadi ada rasa mereka betah juga gitu. Oke, berarti bukan cuma membangun infrastrukturnya ya, saja, betul. Tapi juga sinergi pendidikan mengenai satwa kepada Ya. masyarakat luas, khususnya juga tadi Betul. para siswa ya Pak ya. Baik, Pak Freddy, terima kasih banyak Sama-sama. Pak untuk waktunya. Mungkin setelah ini kita akan berkeliling-keliling Oke. lagi untuk melihat satwa-satwa yang ada di sini. Tadi saya lihat ada beberapa buaya juga dengan ukuran cukup beragam ya Pak. Boleh nanti saya ditemani buat Boleh, keliling-keliling Pak? terima kasih ya, Baik, silakan. siap. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Freddy. ya. Kini, dukungan pemerintah pusat telah mewujud nyata di Taman Satwa Fred and George Garden. Hadir dalam bentuk ruang dan fasilitas baru yang siap menyambut hangat masyarakat Merauke dan para wisatawan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Wanam adalah tentang senyuman fajar dan langkah kaki yang tak pernah lelah. Nadi perekonomian di laut dan pasar bukan sekedar tentang mencari nafkah, melainkan perayaan atas berkah alam yang melimpah. Inilah melodi bersahaja dari ujung Merauke yang selalu kaya akan kehangatan dan rasa syukur. Sekarang kita sedang di perjalanan menuju Wanam dengan pesawat kecil, lebih kurang 45 sampai 50 menit dari Merauke. Sekarang saya sedang berada di distrik Ilwayap di Wanam, dan ini adalah jembatan yang biasa digunakan oleh warga untuk menuju ke pusat kesehatan yang ada di sini. Ini menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan, terlebih lagi di daerah 3T. Kini, kehadiran fasilitas kesehatan di Wanam membawa kenyamanan bagi masyarakat. Layanan yang sigap siap menjaga kesehatan setiap warga agar tetap dalam kondisi sehat dan produktif. Ibu tadi kan udah ajak saya keliling-keliling, ternyata puskesmasnya bangunannya cukup bagus ya Bu. Ada fasilitas apa aja sih Bu di sini Bu? Kita punya fasilitas itu ada USG untuk pelayanan ibu hamil, kemudian juga ada pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi ada apotek, kemudian juga ada laboratorium sederhana, walaupun belum lengkap untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti ada di yang lebih lengkap. Kemudian juga di sini kita punya
Fasilitas itu ada alat transport untuk melakukan pelayanan ke kampung-kampung. Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di Wanam ini, seperti apa sih Bu kondisi kesehatan masyarakat di sini secara umum? Di sini untuk kesehatan masyarakat mungkin juga berhubungan dengan lingkungan dan segala macam, makanya penyakit yang paling terbesar penyakit kulit. Penyakit kulit? Ya, itu karena di sini tidak tersedia sarana air bersih yang baik dan memadai untuk masyarakat. Kemudian penyakit yang paling banyak juga itu adalah infeksi saluran pernapasan atas. Dalam hal ini kebanyakan juga ada pneumonia, kemudian ada juga penyakit paru, tuberkulosis, dan juga ada kasus-kasus yang selama ini kita tidak dapat, tetapi setelah kita mulai melakukan ada juga yang masalah hipertensi akhirnya lari ke jantung dan segala macam. Mungkin ada lihat ada TNI ya, ada di dalam ruangan-ruangan. Dan kita di sini bersyukur dengan adanya TNI di ini khususnya Yon TP 861 sejak mereka masuk ke Wanam ini, mereka punya pendekatan dengan kita sangat baik, sehingga mereka juga membantu kita di dalam melakukan pelayanan-pelayanan kesehatan. Jadi mereka yang istilahnya yang kejuruan Bakes maupun Takes, mereka melakukan pelayanan di sini bersama dengan kami. Justru itu kita mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo, kemudian Bapak Pangdam Mandala Trikora, dan Yon TP 861, Wadanyon, beserta seluruh anggota yang ada di sini. Karena dengan mereka kita juga terbantu. Iya. Pengabdian di Wanam kini terasa kian hangat dan bermakna. Tak hanya lahir dari ketulusan para tenaga kesehatan, dedikasi tanpa batas juga mengalir dari nadi para prajurit TNI. Melebur dalam satu misi kemanusiaan, mereka bahu-membahu menghadirkan pelayanan medis terbaik, mengawal kesehatan, dan memastikan senyum masyarakat Wanam selalu terjaga. Melengkapi indahnya kesehatan jasmani, kedamaian rohani pun turut bertumbuh beriringan. Di bawah payung toleransi yang kokoh, masyarakat membuka pintu hati mereka, menjalin komunikasi yang jujur dengan para pemuka agama. Disinilah rasa kekeluargaan itu bermuara. Tempat tokoh agama hadir sebagai sahabat yang mendengarkan dan sosok bapak yang meneduhkan jiwa. Mungkin kalau dari Bapak, boleh menceritakan seperti apa sih Pak toleransi beragama di masyarakat Wanam sendiri? Saya mengapresiasi toleransi hidup bersama, hidup beragama di sini sangat luar biasa. Ada berbagai kegiatan rohani yang kami sering bekerja sama. Misalnya ada kegiatan di masjid, kami dari Kristen, Katolik, dan Protestan ke sana membantu, sebaliknya juga sama. Jadi untuk toleransi sangat luar biasa di tempat ini. Pak, mungkin boleh diceritakan nggak sih Pak, seperti apa kondisi perekonomian masyarakat di sini sebenarnya? Di sini itu sebenarnya alamnya sangat kaya, tetapi terbatas oleh akses. Akses dalam arti transportasi. Masyarakat di kampung-kampung punya hasil kebun, punya hasil dari alam, misalnya ikan yang mereka tangkap, tetapi pertanyaannya mereka mau jual kemana? Oke, ini dengan adanya pembangunan di Wanam dan juga pembukaan lahan, seperti apa tanggapan Bapak? Saya mengapresiasi ya, perlu kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mencanangkan program ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi apa yang diprogramkan atau dikerjakan oleh pemerintah saat ini, ya tujuannya adalah demi kemajuan masyarakat itu sendiri, dan ini sangat positif sebenarnya. Oke, berarti harapannya adalah dengan adanya pembangunan, pembukaan lahan, dan lain-lain ini sebenarnya bisa membantu untuk masyarakat di sini apabila mereka dilibatkan juga, Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi dengan pembangunan yang sementara berjalan ini, kita berharap bahwa ekonomi juga semakin baik. Artinya bahwa apa yang menjadi hasil kerjaan dari kebun, hasil ikan yang mereka tangkap dari laut maupun dari rawa, dengan adanya pembangunan ini akses mereka semakin dipermudah, dan juga mereka bisa menjual kepada
para pekerja yang datang dan demikian ekonomi mereka semakin jadi baik. Dan dengan adanya pembangunan di sini, pembukaan lahan dan lain-lain, apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk kesejahteraan dan juga kemajuan perekonomian masyarakat di sini, Pak? Semoga dengan program pembangunan yang ada di tempat ini lebih menguntungkan dalam arti memberdayakan orang asli Papua. Karena ini program ini ada di tempat ini, artinya di Papua, di Kampung Wanam. Harapan saya semoga ke depan nanti banyak orang asli Papua yang dilibatkan. Ya, jadi mereka bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan, misalnya mulai dari pembangunan dan lain sebagainya. Harapan saya semoga mereka dilibatkan, terlibat secara aktif dan lain sebagainya untuk kegiatan ini, sehingga mereka merasa bahwa kami adalah pemilik tanah, ya kami juga terjun di dalamnya, kami terlibat di dalamnya dan lain sebagainya, bukan hanya menjadi penonton seperti itu. Langkah kemajuan kini tengah diukir di Wanam. Melalui pembukaan jalan dan lahan baru demi masa depan yang lebih cerah. Di balik semangat pembangunan ini, hadir dedikasi luar biasa dari Batalion TP861 yang dengan cekatan bahu-membahu menyukseskan setiap prosesnya di lapangan. Tak hanya membangun infrastruktur fisik, para prajurit juga menyentuh hati warga lewat berbagai aksi kemanusiaan yang penuh kehangatan. Sinergi tulus ini menjadi fondasi kuat yang menghidupkan harapan baru bagi kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan seluruh masyarakat Wanam. Kami berada di sini merupakan atas perintah dari Bapak Presiden dalam rangka mendukung kedaulatan dan melaksanakan pengamanan di daerah yang rawan. Kami adalah satuan yang kedua yang ada di lokasi di Wanam. Untuk sebelumnya adalah satuan dari 801, akhirnya diberikan tongkat komando estafet selanjutnya ke Yonif TP 861. Pada dasarnya tugas kami sama, melaksanakan kegiatan teritorial maupun kegiatan pembangunan, khususnya kita berada di wilayah Wanam, ada di wilayah PSN, sehingga perintah yang diberikan kami adalah mendukung, mengamankan, dan mensukseskan kegiatan PSN yang ada di sini. Kami dasarnya di sini membantu, mengajak masyarakat untuk semuanya mensukseskan kegiatan PSN di sini. Major project-nya adalah food estate. Di sini rencananya akan dibangun 10.000 hektar sawah. Nah, untuk yang sekarang yang sudah bisa dinikmati adalah pembukaan jalan dari Wanam ke arah Muting sudah bisa tersambung, sehingga lalu lintas dari Nakias, kemudian Muting ke arah Wanam maupun sebaliknya sudah bisa mulai berjalan. Respon yang pertama kami dengar adalah mereka senang. Mereka senang adanya PSN. Mereka sangat terbantu dengan adanya PSN, dalam artian jalan yang kemarin masih berupa rawa sekarang sudah dibuka, bisa dilewati. Kemarin mereka harus menyeberang menggunakan perahu atau speed, mereka harus keluar biaya untuk beli solar atau beli bensin. Sekarang mereka cukup menggunakan motor atau jalan kaki sudah bisa. Artinya ada penghematan dan mereka pun dipekerjakan lagi untuk bekerja di perusahaan sehingga perekonomian mereka meningkat. Pada dasarnya mereka sangat mendukung, tidak ada penolakan, tidak ada bahasa-bahasa tidak boleh ada PSN di sini, sebenarnya tidak ada. Bisa dibuktikan
masyarakat di sini semuanya senang, tidak ada penolakan. Bukti nyata bahwa pembangunan di sini memberikan dampak positif bagi masyarakat asli Wanam. Masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan dan perekonomian pun meningkat. Sebelum ada pembangunan ini, pekerjaannya tuh jadi kerja bangunan, kulit bangunan, macam kerja-kerja buruh di pelabuhan. Memang pembangunan sekarang ini bagus ke depannya. Kita bisa dapat pengalaman kerja di sini tuh. Tambah sekarang kita bisa dapat penghasilan yang lebih baik. Setelah sekarang kita sudah dapat peluang kerja di sini, mulai kita harus perbaiki dia baik-baik. Supaya ke depannya generasi anak Wanam ini bisa dapat posisi yang ke depannya untuk lebih baik. Kalau untuk saya, anak-anak Wanam harus ikut kerja. Mungkin dari abang, mungkin dari sini saya bicara, abang sekarang kakak dong bisa dapat kasih peluang untuk anak-anak Wanam kerja di sini. Selain adanya pembangunan dan juga bantuan-bantuan untuk masyarakat di Papua Selatan, lentera pendidikan di Wanam kini semakin terang. Kehadiran program makan bergizi gratis di sekolah membawa babak baru yang penuh keceriaan dan semangat belajar bagi anak-anak. Sambutan hangat dan tawa bahagia terpancar dari para murid serta orang tua. Rasa syukur atas program ini menjadi sebuah awal indah untuk memupuk generasi Wanam yang lebih sehat, kuat, dan berprestasi. Pendidikan di SD YPPK Ilwayap, distrik Ilwayap juga, pendidikannya stabil, berjalan dengan baik. Kalau di sini semangat belajarnya itu kami hanya cuma mengajar, membaca dan menulis. Kegiatannya anak-anak rajin belajar di sekolah. Jadi begitu MBG masuk dan Pak yang sudah ditugaskan ke sini untuk jalankan MBG ini, mereka sudah sampaikan dahulu ke kepala kampung sama ibu distrik. Dan mereka sudah terima dan kunjungan juga sampai di sekolah juga sudah sampaikan ke kepala sekolah juga terima untuk menerima datangnya masuknya MBG ini. Terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih ke Bapak Presiden karena kedatangannya MBG masuk di distrik Ilwayap, Kampung Wanam. Karena kegiatannya MBG ini berguna untuk kami anak-anak, makanan bergizi. Kami dari pihak orang tua mendukung juga untuk MBG-nya. MBG saat ini berjalan, orang tua juga mendukung. Sekarang saya sedang berada di salah satu dapur MBG di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, dan kita akan melihat seperti apa proses memasak makanan untuk anak-anak yang ada di wilayah sini. Program makan bergizi gratis hadir di sekolah Wanam. Setiap porsi disiapkan secara cermat, memastikan pemenuhan gizi yang seimbang dan juga tepat untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak. Kehangatan semakin terasa saat masyarakat Wanam ikut bahu-membahu memasak dengan penuh kasih hingga hidangan sehat ini siap diterima dan dinikmati. Kalau menu mungkin di sini kita menggunakan kekayaan-kekayaan alam yang di sini. Mungkin seperti yang kita bisa lihat seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran yang mama-mama lokal sini tanam. Kami sebagai guru pendidik di sini sangat antusias untuk program MBG ini. Kalau untuk saya lihat untuk selama ini mungkin MBG ini sangat cukup baik. Terutama untuk anak-anak yang di bagian kampung Wanam sini. Mereka sangat antusias untuk masalah program MBG ini. Apalagi di sini kan makannya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi mereka setiap hari makan. Kalau untuk saya mungkin tambahnya mungkin saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Presiden karena MBG telah sampai di sekolah kami yaitu SD YPPK Santo Pontianus Ngondiwe, Distrik Ilwayap, Kampung Wanam. Suasana makan siang di sekolah selalu dinantikan dengan penuh tawa dan sukacita. Wajah-wajah ceria anak-anak begitu lahap menikmati setiap suapan hidangan makanan bergizi gratis yang tersaji di meja mereka. Rasa terima kasih dan kebahagiaan yang tulus terpancar jelas dari mata mereka. Bagi anak-anak, kehadiran program MBG bukan sekedar tentang makanan yang lezat, melainkan dasar semangat baru untuk terus belajar, bermain, dan mengejar cita-cita.
Perkenalkan, nama saya Juanita, saya dari SD YPPK Ilwayap. Saya senang bisa makan bareng-bareng dengan teman-teman. Ikan, sayur, dan susu, dan air, dan nasi. Merauke, dengan bentangan geografisnya yang luas dan menawan, menyimpan kehangatan masyarakat yang hidup rukun berdampingan. Kini, gerak pembangunan kian nyata seiring berjalannya proyek strategis nasional di Wanam. Membuka jalan bagi kemajuan ekonomi dan infrastruktur di ujung timur Indonesia. Berbagai bantuan dari pemerintah pusat pun terus mengalir, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga program gizi anak-anak sekolah.